Bilal memimpin salawatan setiap kali habis salam. Salat 2 rakaat, selesai santai, tidak berisik. Nah, yang berisik-berisik itu Rasulullah tidak mengajarkannya. Yang Bilal itu Bilal tidak pernah mengamalkannya. Nyon sewu ada Bilal ketika sholat taraweh. Jadi kalau kita sholatnya 20 rakaat itu tiap 4 rakaat ada penyebutan nama khalifah, penyebutan nama khulafaur rasyidin. Saya dulu pokoknya nganggap saya nesu itu bid'ah ini. Saya tanya simbah saya, itu kenapa toh? Kok kayak begitu? Engkau sekle, ceritanya begini. Dulu ketika Islam masuk ke Nusantara, ternyata ada yang ikut, pengen dompleng. Yaitu orang-orang yang membenci khulafaur rasyidin. Sebenarnya bukan amal, tidak termasuk di dalam sholat, dia diletakkan di luar sholat, hanya sebuah perkataan untuk menjaga masjid-masjidnya dari pengaruh Syiah. Caranya bagaimana? Al-Khalifatul Ula. Apakah hukumnya melaksanakan salat tarawih dengan memakai Bilal memimpin salawatan setiap kali habis salam? Apa yang telah diajarkan cara tertib ibadah oleh Rasulmu kepadamu, ambil yang itu aja. Bagaimana Rasulmu mengajarkanmu tentang salat tarawih? Cukup begitu saja, gak usah kamu tambahin. Karena hasanah, konsep yang terbaik itu pasti yang datang dari Rasul tadi. Walaupun dia lebih pendek, kita lebih panjang, tentu yang lebih pendek itu lebih baik. Kalau Rasulullah lebih panjang, kita lebih pendek, kita pandang yang pendek itu baik. Tidak, tentu yang lebih panjang itu terbaik. Pokoknya apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu yang terbaik. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah Rasulullah mengajarkan kita salat tarawih? Jawabannya, at-tarawih artinya beristirahat. Sehingga Rasulullah tidak mengajarkan macam-macam di dalamnya, kecuali hanya sekedar menegakkan ibadah sebagaimana yang diajarkan. Salat 2 rakaat, selesai santai. Bangkit lagi, salat 2 rakaat, salam, santai, tidak berisik. Nah, yang berisik-berisik itu Rasulullah tidak mengajarkannya. Yang Bilal itu Bilal tidak pernah mengamalkannya. Kemudian saya bertanya-tanya, kenapa di masjid-masjid yang mewarisi tradisi itu, Kesultanan Mataraman itu, nyon sewu ada Bilal ketika sholat taraweh. Jadi kalau kita sholatnya 20 rakaat itu tiap 4 rakaat ada penyebutan nama khalifah, penyebutan nama khulafaur rasyidin. Saya dulu pokoknya nganggap saya nesu itu bid'ah ini. Saya tanya simbah saya, itu kenapa toh? Kok kayak begitu? Engkau sekle, ceritanya begini. Dulu ketika Islam masuk ke Nusantara, ternyata ada yang ikut, pengen dompleng, yaitu orang-orang yang membenci khulafaur rasyidin. Mereka tidak suka pada khulafaur rasyidin. Itu ada yang pengen dompleng dakwah ini. Makanya salah satu dalam legenda Jawa itu, Wali Songo itu ada yang namanya Syekh Siti Jenar. Kenapa disebut Siti Jenar? Siti artinya lemah, Jenar itu abang, tanah merah. Itu adalah tanah yang tersiram darah Husain radhiyallahu anhu, tanah Karbala. Jadi dia datang juga sebagai seorang mubalik ke Nusantara, berdakwah dan memang dapat pengikut. Salah satu buktinya nanti juga dalam babat, ini di dalam babat ada bukti yang bisa kita rujuk. Di dalam naskah babat Pangeran Adilangu tentang murid Syekh Siti Jenar namanya Ki Kebo Kenongo yang berkedudukan di Pengging, Boyolali, yang kemudian dituduh bughat, memberontak, membangkang kepada Kesultanan Demak. Itu Ki Ageng Pengging itu punya 2 ekor anjing. Anjing ini dia lempari batu kalau sedang marah. Anjing ini oleh beliau diberi nama Abu Bakar lan Ngumar. Jadi kebenciannya sampai di level itu. Maka kata kakek saya, beliau mengatakan, maka para raja dinasti Mataram itu mengkreasi satu amal, sebenarnya bukan amal, tidak termasuk di dalam sholat, dia diletakkan di luar sholat, hanya sebuah perkataan untuk menjaga masjid-masjidnya dari pengaruh Syiah. Caranya bagaimana? Al-Khalifatul Ula, Amirul Mukminin Abi Bakr Siddiq, hal tardu'an? Maka dijawab, nardu'an. Al-Khalifatul Tsani Amirul Mukminin Abu Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hal tardu'an? Nardu'an. Nah, pertanyaan kemudian dijawab hadirin, nardu'an ini untuk menjaga rakyat Mataram dari pengaruh Syiah. Ternyata begitu caranya. Nah, saya tanya, mau kong nggak jadi bid'ah boh itu? Wow,
nggak ada tuntunannya kok melaksanakan yang seperti itu. Yo dianggap bid'ah yo piye yo le. Ning itu ketika itu diperlukan untuk menjaga akidah. Ini orang Syiah ikut tarawih di situ mesti nggak kuat. Mesti metu, gak kuat itu kalau kemudian denger yang begitu-begitu di dalam tarawih. Makanya itu menjaga akidah masyarakat awam. Turno ya le, wong itu kan di luar sholat. Wong di luar sholat ki kowe takon karo jejermu. Ngelak ora e? Terus dijawab mboten. Ngono kuwi ngelak ora e? Ngelak. Ngono ki ora ora? Nggih pareng. Ha mosok takon kowe rido karo Abu Bakar pura. Ngono kok ora oleh. Lah ya oleh to le. Jadi ini bahasa kakek saya ketika menjelaskan bahwa yang seperti ini dulu dipakai untuk menjaga akidah. Masya Allah, kalau itu benar memang demikian keadaannya, betapa luar biasanya bagaimana para ulama ini kemudian menjaga kita semua masyarakat awam dari pengaruh-pengaruh yang